Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Pak Apres. Bagaimana Pak Apres? Baik, Ibu. Saya bisa minta waktu sedikit dari Ibu. Di sini saya melakukan wawancara terkait masalah kasus dilema etika terhadap tindakan kekerasan guru maupun tindakan kekerasan siswa. Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit terkait dengan masalah itu, kemudian keputusan yang diambil pada Begini, kasus itu seperti ini, saya menceritakan kasusnya. Pada mulanya saat itu memang saya tidak ada di sekolah karena saya mau menghadiri undangan di SMP Santi Yosef. Jadi kejadiannya ada guru yang apel pagi, memberikan arahan apel pagi kepada siswa-siswi, dan mungkin anak ini di dalam apel pagi dia mungkin ribut, dia atau tidak perhatian, memberi perhatian kepada guru tersebut, sehingga guru ini marah dan melakukan tindakan disiplin kepada siswa ini dengan cara menjewer telinganya. Tetapi siswa ini tidak terima, sehingga dia setelah apel dia langsung menghubungi orang tuanya, dan seketika itu juga orang tua tanpa datang konfirmasi kepada kepala sekolah maupun guru-guru, tetapi orang tua itu langsung memberikan tindakan sepihak dengan cara memukul gurunya. Sehingga saat itu saya yang dalam perjalanannya menghadiri undangan ke Santi Yosef langsung berubah haluan, saya langsung menuju ke sekolah. Oke, baik, Ibu. Berarti kasusnya itu karena siswa itu tidak menghargai guru pada saat apel, kemudian ditampil oleh guru tersebut, kemudian siswa dengan diam-diam dan menelpon orang tuanya, dan orang tuanya mendatangi di sekolah. Mungkin pada saat kasus itu mungkin karena kasus darurat, jadi mungkin keputusan yang diambil saat itu seperti apa? Keputusan yang saat itu saya ambil yaitu untuk meleraikan masalah, karena memang saya datang pun dalam posisi di mana tegang, anak dengan orang tuanya menuntut kebenaran, sedangkan guru juga menuntut kebenaran, sehingga di situ ada nilai kasihan dari saya, keadilan, bahkan empati juga dari pihak sekolah. Anak korban, guru pun korban, anak korban dari guru, guru pun korban dari orang tua. Sehingga di situ memang keputusan mendadak, saya kasih skorsing, anak pun saya kasih skorsing setelah untuk sementara itu. Setelah itu kami rapat dewan guru bersama. Keputusan yang diambil itu berdasarkan pendapat-pendapat dari guru-guru, dari pihak komite yayasan, pihak yayasan, dan sebagainya. Sehingga keputusan itu anak maupun guru diselamatkan. Oke, baik, Ibu. Berarti nilai paradigma yang diambil itu adalah kebenaran lawan kebenaran. Artinya bahwa anak itu tidak dikorbankan, guru pun juga tidak dikorbankan. Tidak ada yang salah maupun tidak ada yang benar juga, karena dipertahankan. Sehingga nilai-nilai yang bertentangan mungkin saat itu juga, yang seperti sesuai dengan tadi yang diceritakan oleh Ibu, mungkin sesuai dengan etika yang dilema etika itu, kita melihat bahwa memang nilai kedisiplinan juga, nilai menghargai dan menghormati juga terhadap guru, dan juga bagaimana merasa peduli terhadap siswa juga, memang nilai-nilai itu sangat bertentangan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk bisa sekolah melihat pada situasi atau situasi kasus yang terjadi saat itu, sehingga mungkin melalui identifikasi masalah persoalan itu, maka diketahui bahwa siswa pun harus dipertahankan dan guru pun. Dan mungkin ada nilai-nilai prioritas yang diprioritaskan saat
itu untuk bisa bagaimana bisa menerapkan nilai menjunjung tinggi di nilai itu untuk bisa mengambil keputusan seperti apa. Baik, di situ ada nilai kerjasama, kesepakatan bersama, bahkan toleransi, empati, dan nilai keadilan yang kami junjungkan dari sekolah. Berarti keputusan terakhirnya atau finansialnya bahwa pada saat rapat Dewan Guru bersama komite dan yayasan memutuskan bersama-sama sesuai dengan keadaan atau kondisi saat itu, kejadian kasus itu, walaupun ada di situ ada dampak-dampak hukumnya, tetapi karena dari dispensasi dari sekolah untuk bisa memberikan sanksi yang tidak terlalu memberatkan kedua pihak sehingga masalah itu bisa diselesaikan. Jadi mungkin kedua antara siswa dengan guru itu semua sama-sama dipertahankan dari soal ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Mungkin setelah wawancara seperti itu dan mudah-mudahan praktek baik atas apa yang disampaikan oleh Ibu untuk saya juga bisa melihat solusi seperti itu melakukan dalam sekolah saya. Terima kasih Ibu. Saya minta maaf Pak, saya mau mungkin saya minta waktu sedikit dari Pak untuk saya bisa melakukan wawancara dengan Pak. Ya, jadi untuk wawancara ini Pak karena saya sebagai kepala sekolah sebenarnya mewawancara saya, tetapi karena saya sebagai kepala sekolah, Pak Guru sebagai Wakasek yang perlu saya wawancara untuk terkait dengan kasus-kasus yang kita hadapi di sekolah. Kasus yang dimaksudkan itu adalah dilema etika ketika kita menghadapi situasi terkait dengan kasus-kasus di sekolah. Ya, jadi mungkin salah satu kasusnya itu yang sering tentang disiplin. Kasusnya tentang disiplin, seperti setiap pagi siswa terlambat dan ada guru juga yang terlambat. Jadi seperti kasus kemarin kita punya kasus, ketika siswa terlambat, guru memberikan memberikan pembinaan, tiba-tiba siswa menyampaikan bahwa ibu juga terlambat. Jadi itu artinya salah satu etika yang dilema. Sehingga mungkin pertanyaan saya, kira-kira bagaimana tindakan Pak Guru sebagai Wakasek untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan terkait dengan ketika menghadapi dilema etika seperti itu. Karena kenapa dilema etika? Karena kita berbicara juga tidak bisa karena kita tidak melakukan. Ya, itu yang namanya dilema etika. Sehingga mungkin saya minta Pak Guru bisa menjelaskan masalah itu seperti apa dan tindakannya, keputusannya untuk mengambil keputusan itu seperti apa. Ya baik Pak, jadi memang betul yang namanya etika dilema itu memang memang betul Pak, terkait dengan permasalahan yang ada tentang keterlambatan. Memang etika dilemanya itu memang sangat terlihat, di mana anak-anak juga terlambat dan juga guru-guru juga terlambat, sehingga ketika kita memberikan teguran kepada anak-anak, mereka juga komplain, mereka mengatakan bahwa Pak Guru, Ibu Guru juga terlambat. Ya, jadi karena itu maka keputusan yang saya ambil atau sekolah ambil ya adalah memberikan pembinaan baik kepada guru dan juga kepada siswa terkait dengan masalah keterlambatan ini. Ya, jadi kepada guru kita memberikan pembinaan terkait dengan etika guru dan juga kedisiplinan guru. Terus untuk siswa ya kita memberikan pembinaan juga untuk tetap menghormati guru dan juga disiplin sekolah. Berarti keputusan yang diambil itu adalah ketika menghadapi masalah seperti itu, keputusan yang diambil adalah harus memberikan teguran kepada
guru yang bersangkutan untuk bisa berubah iya betul karakternya atau perilakunya supaya bisa lebih berdisiplin agar anak-anak itu bisa melihat contoh. Iya, bisa menjadi guru bisa menjadi teladan. Ya, guru bisa menjadi teladan. Oke, berarti guru yang utama adalah harus menjadi teladan dan menjadi model bagi siswa. Jadi mungkin langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya mungkin melalui evaluasi dan refleksi atau melalui evaluasi baru ada perbaikan-perbaikan, kemudian ada refleksi terkait dengan guru-guru itu atau bagaimana dia punya langkah-langkahnya untuk penyelesaian? Ya, untuk langkah-langkah penyelesaian yang pertama ya kepada guru yang bersangkutan itu langsung dipanggil dan memberikan ya semacam pembinaan atau arahan supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama, karena kita sebagai guru kita adalah teladan sehingga nanti kita menjadi contoh, sehingga apa yang kita buat anak-anak mencontohi itu. Jadi kita guru ya untuk masalah terlambat, kita sebagai guru tidak boleh terlambat sehingga anak-anak juga mereka belajar dan mereka tidak terlambat. Ya, mungkin kalau dari kasus itu kira-kira nilai-nilai atau paradigma apa yang ada dalam kasus itu yang dinilai sebagai salah satu tindakan ya. Mungkin nilai paradigma yang terlihat dari kasus ini adalah paradigma keadilan dan juga nilai rasa prihatin dan rasa kasihan. Berarti paradigma keadilan lawan rasa kasihan, rasa keadilan melawan rasa kasihan, karena dilihat pada guru itu juga dia harus adil, guru berdisiplin, siswa berdisiplin, berarti guru juga harus berdisiplin. Betul. Ya. Jadi ada juga rasa kasihan karena memang karena kita tidak bisa memberikan sanksi kepada siswa, tapi harus tidak memberikan sanksi kepada siswa karena guru juga tidak berdisiplin. Jadi sehingga kita harus berikan prihatin kepada siswa. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi mungkin dari kasus ini mungkin Pak Guru lihat juga mungkin nilai-nilai apa yang terkandung atau nilai apa yang bertentangan di dalam kasus ini sebagai yang nilai apa yang terlihat dalam kasus ini. Ya, yang pertama sudah pasti keadilan, terus nilai toleransi, nilai menghargai, menghormati. Arti nilai menghargai, menghormati, toleransi, dan juga nilai disiplin yang sudah pasti di dalam yang ada dalam kasus ini. Dan mungkin solusi terakhirnya itu seperti apa, solusi yang diambil untuk bisa kasus ini seperti apa, atau solusi dari keputusan itu. Solusi yang mungkin ditawarkan atau solusi jalan keluar untuk mengatasi ini adalah ya guru sebagai contoh atau sebagai teladan ya harus lebih dahulu melakukan disiplin, sehingga ketika kita mendisiplinkan anak itu mereka tidak komplain atau mereka tidak mempertanyakan guru yang tidak disiplin. Oke, baik, terima kasih Pak Guru atas waktunya yang sudah menyampaikan hal-hal atau praktik baik yang Pak Guru ketika saya tidak ada, Pak Guru mewakili saya sebagai kepala sekolah untuk bertindak untuk bagaimana bisa mencari solusi dan juga mengatasi kasus-kasus yang ada di sekolah. Sangat luar biasa Pak Guru untuk pembagian praktik baiknya, dan saya terima kasih untuk waktunya untuk bisa bertemu dengan saya dan melakukan kegiatan wawancara hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga Pak. Ya, oke.